Shalom Kedoya. Shalom. Shalom jemaat Kedoya. Shalom. Haleluya. Yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, semuanya ternyata merasakan kasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa sebelum memulai ibadah ini. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kelimpahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan hingga kami tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang selalu setia, kasih Tuhan yang terus bersama kami hingga pada saat ini. Untuk itu Tuhan, pada hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap apa yang kami miliki, kami akan memuji Tuhan, menyampaikan betapa berterima kasihnya kepada Tuhan. Kami akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala-galanya. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan mengangkat pujian ini dengan sorak-sorai betapa baiknya Tuhan. Yes. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, selalu baru setiap hari. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita agar firman yang disampaikan oleh hamba-Nya benar-benar menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kita. Kasih Tuhan sungguh mempesona bagi setiap kita. Mari kita bersyukur pada hari ini kepada Tuhan. Sebab tiada kasih yang lebih besar selain kasih Allah bagi setiap kita. Yes, Lord. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Yes, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Sekali lagi katakan, Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang Kau, Yesus Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Lebih dari yang kami perlukan, Engkau menyediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes, Lord. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lebih lagi katakan, kasih-Mu Yesus Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian kami ini Tuhan, sebab kami percaya atas kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguh mempesona bagi setiap kami Tuhan. Mari sembah Tuhan pada saat ini.
kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, aku kami percaya Tuhan, kami percaya atas setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Sungguh melimpah setiap berkat-Mu Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Lebih lagi katakan, saya serahkan kepada Hamba. Percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur kalau pada kesempatan ibadah online hari ini, kami sudah berkumpul, kami sudah menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu. Yang mengucap syukur Tuhan, untuk kesempatan yang indah, meskipun kami hanya bisa bertemu melalui ibadah online ini, tapi kami percaya Tuhan, apapun caranya, apapun metodologinya Tuhan, Kau tetap bisa memberkati kami. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya buat kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan, kami semua membuka telinga kami, membuka hati kami, persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami ingin belajar apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Kami mau mengerti rencana-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang urapi, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami yang duduk mendengarkan, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di ibadah di tempat ini. Kalau boleh tahu, bolehkah saudara mengangkat tangan tinggi? Ya, ada beberapa orang, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jarak bangku juga sekarang sudah kita rapatkan, biasanya selang 2, sekarang hanya selang 1. Jadi ini bisa memuat 1.000 orang lebih sekali ibadah. Saya ajak saudara yang masih online untuk segera datang kembali di dalam ibadah onsite. Karena terus terang ibadah online walaupun bisa kita lakukan, tapi tetap lebih kusuk ibadah onsite. Kita mempersiapkan pakaian yang pantas, sikap hati yang tepat. Gak bisa sambil tidur-tiduran, sambil makan, ngerjain ini itu. Jadi lebih fokus, lebih konsentrasi. Dan bukankah baik kalau kita datang ke rumah Tuhan? Ya, saya dulu berpikir bahwa kalau kita mulai ibadah onsite, yang datang pasti orang-orang muda karena orang tuanya pada takut. Ternyata enggak juga saudara. Banyak orang tua yang berani. Orang muda yang hampir 2 tahun enggak pernah ke gereja. Ya sudah terbiasa dengan online. Ayo, di tengah situasi pandemi kita harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya ibadah kita makin menyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul pribadi bintang. Karena bulan ini kita membahas tentang pribadi yang sehat di dalam Kristus. Sehat secara roh, jiwa, dan tubuh.
Dan orang yang punya kepribadian yang maksimal, kepribadian unggul, kepribadian bintang akan bercahaya bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi saudara bisa mendengar rekamannya melalui YouTube di dalam ibadah hari ini tentang pribadi bintang. Tetapi dalam ibadah kedua ini ada topik yang saya rasa cukup penting untuk kita bahas hari-hari ini. Karena ada banyak hal-hal yang akan merugikan orang yang tidak dipersenjatai dengan kebenaran. Karena tawaran begitu luar biasa yang ada di luar. Karenanya saya akan menyampaikan firman pengajaran dengan judul mewaspadai penipuan keuangan. Kita akan baca Efesus 6 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar setiap hari kita berada dalam medan peperangan rohani melawan kuasa setan. Dan setan itu kalau menyerang kita tidak dalam wujud menyeramkan seperti gondruwo, kuntilanak, suster ngesot begitu. Tapi dia melakukan tipu daya. Alkitab bilang bahkan setan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Jadi kita ketipu, nggak sadar bahwa itu sebetulnya adalah hal buruk dari si iblis. Karena pertama kita pikir itu berkat Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Padahal si iblis yang ada di balik semuanya itu dan merugikan kita. Hati-hati terhadap tipuan iblis seperti yang dilakukannya terhadap Hawa. Kalau kamu makan buah ini kamu sama seperti Allah. Kelihatannya kan bagus, tapi ketika dimakan Hawa dan juga Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, seringkali tanpa kita sadar tipu daya ini melibatkan orang-orang dekat, bahkan saudara seiman. Yang kalau ditanya memang gak ada maksud nipu pada awalnya. Dia juga ketipu tapi membawa orang-orang lain juga ikut di dalam skema penipuan itu. Misalnya di dalam Alkitab ditunjukkan ada orang yang dekat yang menipu keluarganya. Yakub menipu Esau kakaknya perihal hak kesulungan. Yakub menipu Ishak yang adalah ayahnya, pura-pura menjadi Esau. Jadi penipuan seringkali bukan melalui orang yang tidak kenal, tapi lewat orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, pada masa kini dalam kaitan dengan penipuan keuangan kita harus waspada karena umpannya itu biasanya berupa iming-iming mendapat uang banyak dalam waktu singkat. Nah, kalau sudah begini mau cepat kaya, lalu kita diiming-imingi, ditawari sesuatu yang kelihatannya bagus. Kamu masukin uang sekian, cuma sebulan kamu akan dapat keuntungan lebih besar. Nah, kadang-kadang kita terburu nafsu, memasukkan uang besar ternyata hilang. Lalu kita nangis, Tuhan kenapa engkau izinkan terjadi? Lah malaikat nyaut, bodohnya kamu kok nyalain Tuhan. Karena itu kita harus membentengi diri dengan kebenaran yang ada. Saya ingin ajak saudara melihat ada beberapa jenis penipuan keuangan yang ada di tengah masyarakat. Yang pertama adalah penipuan bisnis jual beli. Biasanya modusnya adalah memberikan penawaran barang tertentu dengan harga yang lebih murah, tapi harus bayar lebih dulu. Siapa cepat dia dapat, uang masuk terlebih dahulu, dan ternyata barangnya itu tidak bisa digunakan. Dulu sekian tahun yang lampau terkenal itu ya, orang-orang yang istilahnya kaya mendadak lewat voucher pulsa, tapi kemudian ambruk semua. Karena mereka udah beli barang, borong luar biasa, ternyata tidak bisa dimanfaatkan. Saudara, penipuan bisnis jual beli ini harus kita waspadai karena bentuknya sangat beragam. Yang penting jangan terlalu percaya pada iklan atau promosi. Misalnya ada yang menawarkan obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan teknologi terkini katanya.
Dan tidak ada pembandingnya di pasaran, sehingga kita nggak tahu ini benar atau tidak begitu. Penipuan juga kadang dilakukan melalui pemberian hadiah. Barang di diskon 50%. Wah, kita rasanya untung nih. Dan biasanya penawaran ini harus dilakukan dengan segera. Pokoknya yang cepet-cepet kita harus beli, waspada saudara. Karena seringkali itu akan menjerumuskan kita. Sebab ketika di diskon 50% bahkan 70%, harganya sudah dinaikkan, sudah di mark up. Dan ternyata waktu kita cek di kemudian hari, harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan pasaran, dengan barang sejenis yang ada di pasaran. Tapi sayang, uang kita sudah kita serahkan kepada orang tersebut. Jenis penipuan kedua adalah melalui investasi usaha. Biasanya saudara menawarkan keuntungan yang sangat besar. Ada perusahaan yang nawarin 15 sampai 20%, bukan per tahun, per bulan loh saudara. Nah kalau udah model begini jangan diambil. Ini sudah gak masuk akal. Jadi ada dua prinsip yang saya ingatkan kepada saudara jemaat Tuhan. Pertama, high risk, high return. Ya, jadi semakin besar apa yang ditawarkan, maka bahayanya juga akan lebih besar buat kita. Investasi itu selalu mengandung resiko. Jangan hanya membayangkan keuntungan yang besar. Karena high return, high risk. Ya, semakin besar penawaran yang ditawarkan kepada kita, semakin besar juga resiko yang kita harus tanggung. Orang kadang-kadang bilang, kalau ikut ini mau pasti untung, mau rugi, dijamin 1000%. Kalau udah gitu, udah jangan dipercaya, saudara. Ya, karena kalau bisnis itu ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan untung. Kalau pasti untung, ngapain cari uangnya dari orang-orang? Kalau sudah pasti untung, pinjam aja duit sebanyak-banyaknya di bank. Lalu kemudian saudara pakai, karena ini kan pasti bisa dipulangin ke bank. Tapi kenapa orang gak pinjam ke bank? Karena bank tidak tertarik kepada hal tersebut. Itu jelas adalah penipuan keuangan. Lagi pula kita harus sadar bahwa pebisnis itu sebetulnya enggan berbagi keuntungan. Pebisnis itu suka berbagi resiko. Ini saya kasih tahu. Kalau seorang pebisnis tahu ini pasti memberikan keuntungan besar, dia diam-diam, saudara-saudara. Yang dikasih tahu pasti paling keluarganya, pasti teman-teman dekatnya, paling familinya. Ambil ini, pasti untung loh. Orang lain mah nggak akan dikasih tahu. Tapi kalau sudah diceritakan kemana-mana, itu prinsipnya pebisnis sebetulnya tidak suka berbagi keuntungan, tapi suka berbagi resiko. Ya kalau untung bareng-bareng, kalau bangkrut ya bangkrut bareng-bareng. Sehingga jangan gampang terpesona dengan kalimat ini pasti untung, tidak mungkin rugi. Dan masalahnya ada banyak orang yang punya mentalitas jalan pintas, ingin kaya mendadak. Sehingga terkecoh usaha yang tidak masuk akal, yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Sehingga tanpa periksa lagi mereka menginvestasikan uangnya di dalam hal semacam ini. Penipuan ketiga adalah penipuan melalui internet. Ada tawaran lewat website, biasanya dari luar negeri, dari Amerika, dari mana. Yang kadang-kadang ketika kita mulai masukkan transaksi secara online, itu websitenya bisa hilang, saudara. Nah sekian tahun yang lampau ada website yang menawarkan harta karun dari Afrika biasanya, dari Nigeria, negara yang lain yang katanya wah sedang terjadi pertumpahan darah, ada berlian atau emas hitam atau apa begitu, dan akan dibawa ke luar negeri, harus masukin dulu uang sekian, nanti akan ditransfer ke rekening Anda. Ada seorang satu kali bilang, wah Pak, saya tiba-tiba dapat email akan mendapatkan kiriman, kalau dirupiahkan bisa ratusan miliar rupiah. Gimana ya, ini berkat Tuhan atau bukan? Saya bilang bukan berkat Tuhan Pak, pasti penipuan. Waduh, padahal saya sudah berdoa, sudah seminggu ini, kiranya Tuhan membuka jalan untuk saya. Dan saya pikir barangkali ini adalah mujizatnya. Enggak, ini pasti nipu.
Orang gak kenal sama kita mau kasih ratusan miliar, gimana caranya? Termasuk pinjol, pinjaman online yang mengambil data semua orang yang ada di kontak HP kita. Ini bahaya, saudara. Beberapa orang terjebak di dalam pinjaman online. Kenapa mereka pakai sistem pinjaman online? Lebih gampang, tinggal klik bisa dapat pinjamannya. Pada bunganya sangat tinggi. Dan masalahnya pinjaman online, apalagi yang ilegal, saudara, kadang-kadang nggak bisa ditutup modalnya. Yang harus ditutup itu adalah bunganya. Kalau mau ditutup modalnya kesulitan luar biasa. Dan bunganya itu mencekik leher, saudara-saudara. Dan kalau udah nggak bisa bayar, maka teman-temanmu yang ada di dalam kontak nama saudara itu akan dihubungi. Wah, dijelek-jelekan. Oh, si ini pakai nama binatang segala macam. Waduh, udah hancur namanya. Alkitab bilang nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Saya ini beberapa kali, saudara, dihubungi orang, dimarah-marah dan sebagainya. Ayo bayar. Loh, saya utang apa? Ini teman Anda ini, nggak mau bayar dan sebagainya. Nah, saya ini kadang-kadang, saudara sekalian, kan ada orang nggak tahu dapat nomor HP saya dari mana, lalu telepon. Ini satu peristiwa dari Kupang berapa waktu yang lalu. Saya juga nggak tahu orangnya. Wah, ini jangan pura-pura. Berapa waktu yang lalu ada yang dari Kalimantan, saudara. Kalau ini resmi dari bank. Pak, tolong Pak, Bapak kan ketua sinode GBI. Iya, kenapa? Ini ada jemaat Anda ini yang nggak bayar hutang ke bank saya, katanya. Waduh, kurang ajar, saudara sekalian. Lalu saya pikir kenapa nggak tanya gubernurnya aja atau presiden sekalian. Ini kan umat Anda, ini kan warga negara Indonesia. Ya nggak bisa gitu, orangnya juga nggak tahu. Tapi itulah cara kerja sekarang. Kalau tidak, nama saudara akan dijelek-jelekan habis. Dan itu menimbulkan stres, beban di dalam kehidupan kita. Hati-hati akan hal ini. Yang keempat, penipuan melalui pemenang undian. Anda beruntung memenangkan undian ini. Tapi tolong bayar dulu pajaknya 25%. Lalu dikirimkan kepada kita surat kepolisian, surat dari Dirjen Pajak, surat dari Menteri Sosial. Ada kopnya, ada suratnya, padahal palsu semuanya. Saya itu udah berapa kali ditawarin orang, Pak. Bahkan ada yang telepon, kirim surat resmi Kementerian Agama. Selamat, Kementerian Agama memberikan 1 Toyota Kijang untuk STT Karisma. Wah, saya pikir Karisma kan benar juga saya yang dirikan. Ini STT dapat berkat dari kementerian. Tapi tumben-tumbennya ya kementerian kasih mobil, nggak ada kabar berita, kita nggak pernah mengajukan. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Saya bilang, tolong dikirim alamat kami di sini. Iya Pak, tapi mesti bayar pajak dulu Pak. Ya Bapak kirim ya hari ini ya, saat ini ya, supaya mobilnya segera diantar. 25 juta. Oh baik Pak, tapi begini saja saya bilang, lebih baik Bapak antar, nanti saya kasih 50 juta kalau mobilnya sudah saya lihat. Gak pernah diantar, saudara-saudara. Karena memang gak pernah ada. Kalau saudara, wah bersuka cita, berkat Tuhan, haleluya. Kejeblos. Kita itu harus punya iman, tapi logika, akal budi harus jalan. Sebab apa? Setan berusaha menjatuhkan kita dengan tipu daya, semu daya. Kelihatannya bagus, padahal di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya. Yang dia tawarkan madu, begitu kita makan racun yang kita dapatkan. Yang kelima adalah penipuan soal kecelakaan. Tiba-tiba tengah malam, subuh, ada yang telepon, anak nangis, saudara sekalian. Lalu ada orang yang lebih dewasa bilang, Pak, anak Bapak kecelakaan. Saya tolongin di pinggir jalan, dia ada di rumah sakit. Perlu biaya operasi segera. Lalu kemudian dipindahkan. Ini dokternya ya, mau bicara. Iya Pak, benar, anak Bapak harus saya operasi, biayanya 50 juta, tolong segera ditransfer. Kalau tidak akan dioperasi karena tidak ada biaya dan ini bisa mengancam nyawa Pak, tolong segera. Wah, yang panik itu langsung transfer, saudara. Saya juga pernah begitu malam-malam.
Pak, anak bapak kecelakaan dan sebagainya. Saya lihat di kamar anaknya lagi tidur. Oh biarinlah, mungkin bukan anak saya. Oh ini anak bapak ini benar. Laki atau perempuan? Laki Pak. Oh anak saya perempuan semua, saya bilang. Saudara-saudara, jadi kita di dalam situasi semacam itu jangan panik. Sebab kalau panik disuruh pergi ke ATM terdekat, memasukkan kode tertentu dan sebagainya, keambil tuh. Dan waktu kita sadar, uang kita sudah lenyap. Yang keenam, penipuan lewat WA, WhatsApp. Ditambah foto palsu. Saya, istri, beberapa yang lain suka nerima yang model begini. Jadi kita punya teman, saudara sekalian. Lalu teman kita WA kita, nomornya nomor baru, tapi gambarnya gambar dia. Tolong Pak, saya lagi kesusahan, bisa pinjam 1 juta enggak? Besok saya balikin. Saudara-saudara, yang gitu biasanya kita telepon. Atau kalau kita memang punya kontak di nomor kita telepon teman kita. Ini nomor kamu yang baru? Oh bukan, saya nggak punya nomor yang lain, cuma ini. Wah jelas itu penipuan. Saya sendiri pernah seperti itu, istri saya juga pernah, saudara. Jadi ada orang pakai nama saya, pakai foto saya, minta duit kemana-mana, saudara. Untung ada yang kasih tahu, tapi ada yang pernah transfer juga. Ada 1 atau 2 orang, aduh sayang juga, aduh kenapa dikasih, itu pasti penipu. Saya bilang, kalau enggak telepon saya langsung, apakah benar atau tidak. Begitu. Inilah dunia kejahatan. Dan semuanya ini anak buah iblis, saudara. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Nah sayangnya kalau ada orang Kristen yang kemudian masuk menjadi agen cara-cara semacam ini. Lah jadi anaknya iblis dong kalau seperti itu. Nah yang ketujuh ini yang saya mau soroti hari ini. Penipuan investasi padahal sebetulnya itu money game. Yang ditawarkan investasi, Anda akan mendapatkan return yang besar. Padahal itu adalah permainan uang. Nah pancingannya lewat flexing. Apa itu flexing? Yaitu gaya hidup memamerkan uang atau barang mewah untuk meyakinkan orang bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan lewat investasi itu. Nih saya ikut investasi ini. Lihat sekarang saya naik pesawat jet pribadi. Bayi saya juga diselimutinya pakai duit semuanya biar anget begitu. Oh mobil-mobil Lamborghini, Ferrari dan sebagainya adalah menjadi tunggangannya, gonta-ganti lagi. Padahal kita kemudian tahu banyak kali orang pinjam sebentar untuk foto, tujuannya cuma konten, saudara-saudara. Ya, mereka ngaku-ngaku juga punya pesawat pribadi, padahal enggak. Sekarang ini saya dengar ada penyewaan, bukan penyewaan pesawat doang loh saudara. Tapi sewa tempat beberapa saat bayar sekian puluh juta hanya untuk foto. Ya, untuk foto. Ceklek-ceklek, wah masukin konten, wah saya punya jet pribadi. Padahal mah bukan saudara. Jadi hati-hati. Jangan terkecoh apa yang ada di Instagram, di Facebook, di sosial media. Karena belum tentu hal seperti itu. Saudara, hari-hari ini beberapa orang ditangkap masuk penjara gara-gara flexing. Ada orang memberikan challenge, tantangan. Coba foto berapa saldo Anda yang ada di bank. Wah orang mulai foto, ceklek, sekian miliar, sekian ratus juta. Yang lain jadi minder, saudara. Ya, orang pajak sih seneng aja, langsung ditandain saudara sekalian. Saya yakin ini bukan cara hidup orang Kristen, bukan cara hidup Alkitab. Alkitab berkata kalau ada orang mau bermegah, jangan pada kekayaan, jangan pada ketenarannya, tapi biar bermegah di dalam nama Tuhan. Kita berbangga karena kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang telah rela berkorban untuk kita. Minggu ini kita berada pada minggu-minggu menjelang Jumat Agung, kematian Yesus dan juga kebangkitannya Paskah. Kita bangga kepada Yesus, tapi jangan banggakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau saudara orangnya panasan, aduh teman saya kok
liburan ya. Aduh, kok teman saya makannya enak-enak ya. Wow, makanan dijajar-jajar di fotonya. Waduh, kok naiknya bagus ya. Kalau saudara jadi orang yang cepat panasan, matiin tuh Instagram. Ngapain saudara jadi berdosa gara-gara cuma kepo lihat orang? Setiap orang itu punya berkatnya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Bersyukur saja untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tuhan melihat apa yang ada di hati, bukan hanya melihat luarnya. Saudara kalau datang ke gereja ini naik mobil, puji Tuhan. Naik motor pun puji Tuhan. Saudara naik angkot pun dan berhentinya di depan, lalu jalan kaki di sini. Tuhan mencintai saudara. Tuhan mencintai saudara bukan karena dompetmu tebal, dompet tipis, isi kagak ada, cuma KTP doang, expired lagi saudara. Tuhan tetap mencintai saudara. Karena kita berharga, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita anak raja di atas segala raja. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Tuhan menjanjikan sorga kepada kita. Itulah yang kita harus banggakan. Kita orang berdosa diselamatkan oleh Yesus yang penuh kasih karunia. Sehingga gaya hidup pamer, gaya hidup hedonisme itu bukan bagian kehidupan daripada orang yang percaya. Jadi hati-hati dengan penipuan investasi pada money game. Ya, ada yang menyebut robot trading, binary option. Saya nggak bilang kalau pakai artificial intelligence tidak bisa menolong kita, bisa saja. Tapi nggak semua yang namanya robot trading dan sebagainya. Pokoknya Anda tidur, nggak usah ngapa-ngapain. Yang ngerjain semuanya robot dan pasti untung. Kalau udah pasti untung, udah berhenti kerjaan. Ya kerjaan apa, usaha apa, berhenti aja semuanya. Masukin ke robot trading, pasti untung saudara sekalian. Tapi kan jelas investasi itu ada resikonya. Nah, hal yang saya ingin sampaikan begini, karena nama penipuan itu bisa berbeda-beda, tapi skemanya selalu sama. Skemanya adalah skema piramid, disebut juga skema Ponzi. Skema piramid itu memberi keuntungan bagi orang yang lebih dahulu bergabung, dan uangnya itu diambil dari yang bergabung belakangan. Jadi keuntungan didapat oleh sejumlah kecil orang yang berasal dari kerugian sejumlah besar orang yang bergabung kemudian. Lihat gambar ini. Jadi kalau ada satu orang menjadi pelopornya, dia akan ambil downline, 2 orang di bawah. Lalu 2 orang di bawah masing-masing mengambil downline 2 orang juga di bawah secara double, binary. Lalu dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 16, menjadi bertambah-tambah. Nah, bila setiap anggota merekrut 2 orang saja sebagai downline, hanya dibutuhkan 33 level, maka jumlahnya adalah 8,6 miliar orang untuk menjadi orang yang masuk di dalam skema itu. Dan jelas gak mungkin seluruh dunia akan ikut model semacam ini. Nah, kalau ikut investasi semacam ini akan dapat untung enggak? Ya, yang cepat dapat untung. Tapi yang belakangan akan buntung, saudara-saudara. Karena uang yang belakangan ini yang disetorkan itu digunakan untuk orang-orang yang ada di atasnya. Nah, semakin orang-orang menerima uang di atasnya, wah dia rasa dapat untung. Padahal orang di bawahnya bergelimpangan. Karena tidak ada lagi orang yang di bawah, layer yang tengah, yang kedua itu yang akan mensupport yang atas. Kalau gitu, boleh dong asal kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Masuk dulu pertama. Ya, kalau udah sekian lama, set, tarik. Kan yang penting dapat untung. Biarin orang lain bergelimpangan. Yang penting untung dulu. Ini bukan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus kayak tuyul, saudara-saudara. Karena saudara berarti tahu apa yang kita lakukan itu akan mengorbankan orang lain. Jahat loh saudara. Kitanya dapat untung, saya nggak peduli sama orang lain. Engkau jahat. Jahat di mata Tuhan. Karena saudara tahu bahwa itu akan merugikan orang lain. Dan saudara lakukan demi keuntunganmu secara pribadi.
Coba diklik. Skema Ponzi. Ini digagas oleh seorang bernama Charles Ponzi tahun 1920. Jadi dia yang menemukan pola ini, dia rekrut dua orang rekrut masing-masing dua dan sebagainya. Dan menjanjikan penawaran keuntungan yang besar. Dia masuk penjara, saudara sekalian. Karena ini skema jahat. Yang tidak mungkin bisa memberikan keuntungan. Jadi tentang skema Ponzi ini adalah skema perputaran uang yang mendorong orang lain untuk melipat gandakan uangnya ketika masuk di dalam sistem itu. Dan iming-imingnya adalah melakukan investasi. Padahal investasi bodong, palsu. Proses mirip skema piramid atau dikenal skema Ponzi itu adalah keuntungan dihasilkan dari investor baru diberikan kepada investor lama. Jadi yang paling depan masuk itu lebih akan dapat untung. Karena apa? Uangnya dapat dari yang belakangan masuk. Apabila aliran habis, skema ini akan hancur. Karena itu pelaku akan fokus terus mencari klien baru. Sebab kalau nggak ada klien baru lagi, maka nggak ada uang yang akan bisa mentop up apa yang ada di atasnya. Nah, mengapa orang tertarik kepada hal ini? Karena janji keuntungan yang besar, resikonya kecil. Lalu kemudian kisah sukses anggota terdahulu, ada kesaksiannya, testimoni dan sebagainya. Dan di dalam dunia rohani hati-hati saudara. Kadang-kadang orang bilang, wah ini untuk pekerjaan Tuhan Pak. Saya dapat keuntungan untuk mensupport misi. Misi apaan kalau model begini saudara sekalian. Itu jelas menguntungkan diri tapi merugikan orang lain. Kasih artinya rela mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Nafsu adalah rela mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Yesus mengajarkan untuk kita hidup dalam kasih. Rela berkorban. Setan mengajarkan, gak apa-apa korbanin orang lain. Asal kamu yang untung. Kan bukan urusan kamu. Kalau dia gak dapat pembayaran berikutnya. Salah sendiri kenapa masuknya belakangan. Bukan seperti saya lebih awal. Nama daripada produknya macam-macam. Saya tidak perlu sebutkan saudara sekalian. Ya, macam-macam. Dari sejak zaman dulu. Puluhan tahun yang lalu. Sampai sekarang. Macam-macam namanya. Tapi polanya piramid. Polanya skema Ponzi ini. Nah sekarang kita akan mengenali ciri-ciri skema Ponzi apa saja. Yang pertama, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko. Kedua, proses bisnis investasi yang tidak jelas. Jadi gini, kalau ada produknya bagus, itu bukan sesuatu penipuan. Karena jelas ada produknya, berkualitas, harganya wajar. Tapi kalau nggak jelas, oh kita akan tanam uang kita di sebuah perusahaan perkebunan jutaan hektar di China. Lihat kebunnya aja belum pernah, saudara. Oh ada fotonya, loh foto kebun punya orang lain, nggak tahu di mana di foto, kan bisa ketipu kita. Ketiga, produk investasi biasanya milik luar negeri, jadi sulit untuk dilacak. Keempat, staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang. Jadi kalau Anda bawa dua temanmu yang lain, kamu dapat potongan, nanti dapat misalnya 5%, 10% atau berapa persen. Pada saat investor ingin menarik investasi, malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Karena intinya tidak mau investor itu keluar dari sistem ini. Yang keenam, nah ini bahaya, mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Disinilah peranan orang sebagai endorser, afiliator. Dia yang memperkenalkan orang kepada yang lain. Saya ini sudah berapa kali ditawarin saudara. Macam-macam bentuknya. Emas, saham atau apapun. Pak Rubin gak usah bayar apa-apa. Teken aja Pak. Nanti kita yang bayar semuanya. Pokoknya dapat untung. Oke. Kalau gitu yang Anda harapkan dari saya apa? Ya tolong beritahu jemaat Pak. Kumpulkan. Ya. Supaya mereka juga ikut. Itu aja Pak. Saya langsung bilang berarti
Saya harus membayar lebih mahal dong. Kepercayaan orang kepada saya yang saya gadaikan gara-gara hal semacam ini. Itu bayarnya lebih mahal. Kamu kan pasti jual nama saya toh. Nggak mungkin orang nggak ini. Oh, Pak Rubin juga ikut tuh. Dan orang kalau sudah dipakai namanya gitu kan repot. Karena apa? Tokoh agama yang namanya dipakai, saudara sekalian, tokoh masyarakat, dia juga ikut kok, dia juga ikut. Kalau dia istilahnya orang yang dikenal, orang yang hebat, tokoh agama, ikut, masa kamu nggak percaya? Disinilah blunder itu sering kali terjadi. Itu sebabnya dari dulu saya konservatif soal ini, saudara. Walaupun orang nawarin macam-macam produknya, enggak dah, saya bilang, wah nanti sayang Pak, ini untuk penginjilan, untuk apa? Enggak dah, pokoknya Tuhan akan sediakan caranya gimana. Saya nggak mau yang begini-beginilah. Biarin orang bilang saya bodoh, saudara sekalian. Yang penting saya aman dan saya menjaga seluruh jemaat aman. Sebab kalau saya mulai ngomong semacam ini, lalu kemudian tertipu, kan jemaat semuanya akan kena. Yang ketujuh, pengembalian akan macet di tengah jalan. Skema ini akan selalu berputar dengan cara seperti itu. Next slide. Nah, sekarang tips berinvestasi untuk menghindari skema Ponzi. Berinvestasi itu baik loh saudara, ya. Kita bisa menabung, tapi menabung itu sekarang bunganya di bank kecil. Ya kadang kalau di bank itu, kalau simpen tabungan berapa? 2% atau kurang barangkali ya. Deposito aja 3% atau kurang sekarang. Kalau inflasinya setahun 5%, 10%, ya kita tabung itu malah rugi. Jadi ada investasi. Jadi investasinya sendiri tidak salah, tidak dosa. Tapi investasi abal-abal yang memberikan penawaran bunga yang sangat tinggi pada kita tidak cek apakah ini benar atau tidak. Nah itu yang kita mesti waspadai. Jadi untuk menghindari skema Ponzi ingat 2L, legal dan logis. Legal artinya cek perusahaannya. Apakah memiliki izin badan hukum, izin kegiatan, serta izin produk. Misalnya kita cek di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, masuk nggak? Atau satu lembaga yang memang meng-approve semacam pinjaman online atau apa, investasi, supaya kita benar-benar tahu ini benar atau tidak. Loh yang masuk OJK aja bisa bangkrut saudara, apalagi yang nggak masuk. Itu jelaslah arahnya akan membawa kita pada resiko. Yang kedua logis, cek rasionalitas pembagian imbal hasil atau keuntungan yang didapat dari investasi tersebut. Kalau misalnya deposito 3%, ini ditawarkan 6%. Ya tetap ada risiko lebih tinggi tapi masih relatif aman lah. 6% itu setahun saudara. Kalau 6% sebulan berarti setahun itu kan 72%. Nah ini udah gak masuk akal. Saudara ambil, ini bukan berkat. Ini akan merugikan karena ini adalah hal yang ujung-ujungnya adalah money game, permainan keuangan yang akan menyengsarakan kita. Nah, menghadapi serbuan tawaran yang manis, saya ingatkan beberapa ayat Alkitab tentang cara kita memperoleh kekayaan atau harta keuangan. Amsal 12 ayat 27 berkata, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Untuk bisa kaya, diberkati, mesti rajin. Gak usah kerja Pak, santai aja, tenang, saya yang kerjain. Pokoknya dapat untungnya aja. Ini beda loh sama yang Alkitab ajarkan saudara. Jadi mesti warningnya itu, mesti sinyalnya mesti bunyi. Pep. Dalam hati itu kenapa Alkitab bilang, aku menaruh firman-Mu di dalam hatiku. Firman-Mu pelita bagi hidupku. Supaya kalau ada orang bilang, Bapak gak usah kerja, santai aja, tenang aja, saya yang kerjain. Bapak dapat untungnya aja, gak mungkin rugi. Ini alarm mesti bunyi, tet. Karena Alkitab bilang, orang males gak bekerja, gak dapat apa-apa. Yang bekerja, yang rajin, dapat harta yang berharga. Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. Mau kaya?
Kumpulkan sedikit demi sedikit, saudara. Oh ini cepat loh Pak, 1 tahun aja, wah keuntungannya sudah begini. Kok beda ya sama ajaran Alkitab? Alkitab ini kan sudah ribuan tahun. Bahkan Alkitab ini berasal dari Allah yang kekal, Sang Maha Kebenaran. Itu sebabnya pegang Alkitab. Yang ditawari cepat, returnnya hebat. Itu gak masuk ke dalam prinsip ini. Orang mengumpulkan sedikit demi sedikit. Karena Tuhan menghargai keuletan, ketangguhan, kejujuran dalam pengelolaan. 2 Tesalonika 3:10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sekarang banyak anak-anak muda loh terkecoh oleh hal semacam ini, bukan hanya orang tua saja. Karena ingin cepat menjadi kaya. Apalagi kalau lihat flexingnya itu, wah uang dibuang-buang, dihambur-hamburkan. Berapa? 1 miliar? Murah. Nanti kalau ditangkap penjara, berapa? Dihukumnya 20 tahun. Lama. Kan begitu saudara. Alkitab bilang yang gak mau kerja jangan makan. Udah gak usah kerja. Pokoknya pasti dapat untung. Ini jelas merupakan hal-hal yang berbeda dengan prinsip Alkitab. Saya mau ingatkan, baik orang dewasa, anak muda. Jangan gampang percaya uang-uang yang diperoleh dengan cara gampang, cara murahan. Karena itu akhirnya harus dibayar dengan hidupmu sendiri. Yang terakhir, bagaimana kita menghindari penipuan keuangan ini? Yang pertama, mohon perlindungan Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiap hari kita doa. Karena kita gak ada yang kebal loh saudara. Kadang-kadang mode penipuan itu kita gak sadar. Kena tuh. Ya. Ada orang telepon kita terburu-buru kasih kode tertentu. Uang kita diambil semuanya. Apalagi yang agak gaptek ke ATM gak ngerti. Saudara sekalian, gimana caranya nih? Ada orang bermaksud baik dalam tanda kutip. Oh gini Pak, ini nih yang sebelahnya masukin aja. Saya pandu ya lewat telepon. Bisa hilang. Padahal kita maksud baik. Gak kepikir tuh bahwa kita akan mengalami hal semacam itu. Jadi tiap hari mau keluar rumah dimanapun berada, ucapkan bagian dari doa Bapa kami ini. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalimatnya mungkin bisa berbeda. Tuhan, lindungi kami sepanjang hari ini. Bungkus dengan darah Yesus, urapi oleh Roh Kudus. Jauhkan dari niat-niat orang jahat, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam doa. Rajin berdoa. Supaya kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita. Kedua, membuang sikap hati serakah. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang, serakah. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Artinya ada orang beriman yang pertama tekun tapi akhirnya menyimpang. Gara-gara apa? Gara-gara serakah, saudara. Paulus pernah berkata, tolonglah datang kemari karena Demas telah meninggalkan aku, meninggalkan pelayanan. Dia telah mencintai dunia. Imannya mulai menyimpang, saudara-saudara. Karena itu mari kita buang sikap hati serakah di dalam kehidupan kita. Tidak mau kerja, mau dapat uangnya. Easy come, easy go. Uang yang didapat dengan mudah seringkali hilangnya juga cepat. Orang yang serakah hati nuraninya tidak murni, mementingkan diri. Gak apa-apa orang lain rugi, asal dirinya untung. Ini sikap hati serakah yang harus dibuang dari hati kita. Tuhan, bungkus aku dengan darah-Mu. Segala sikap serakah dicabut dalam nama Yesus. Apakah boleh kita berusaha mendapatkan harta? Tentu saja. Alkitab kan tadi bilang enggak kerja, enggak makan. Tangan yang rajin mendapatkan banyak harta benda. Jadi ada harta yang bisa diperoleh dengan cara yang benar. Yang diingat adalah hati-hati ada harta yang ditawarkan dan diperoleh dengan cara yang tidak benar.
Karena sikap hati yang serakah, ini yang akan merugikan kita. Yang ketiga, gunakan akal sehat. Minta hikmat dari Tuhan dan juga nasihat dari teman yang saudara percaya. Waspadai tawaran too good to be true. Kalau ada hal yang terlalu bagus, terlalu indah ditawarkan, ingat hal ini. Too good to be true. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini tawarannya bagus banget nih. Ini pasti untung, gak mungkin rugi. Dapat bunganya sekian setiap bulan. Rasanya terlalu bagus untuk dipercaya. Masa sulit gini kok gampang banget ya dapat duit. Udah, jangan mau hal semacam itu. Gunakan akal sehat. Minta wisdom daripada Tuhan. Nah kalau saudara masih kurang yakin, ngomong sama temanmu yang juga cinta Tuhan, yang juga adalah orang yang wawasannya cukup luas. Itu sebabnya saya sangat menganjurkan saudara untuk tergabung di dalam komunitas sel yang di gereja kita disebut sebagai BIKOM. Karena di sana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Termasuk ketika ada tawaran-tawaran yang menarik atau apapun juga, saudara bisa konsultasikan kepada teman-temanmu. Tadi kita mendengar kesaksian ya, Ibu Livia. Suaminya meninggal dunia, anaknya ada kelainan. Dan dokter bilang gak akan lama usianya. Oh itu merupakan pukulan yang luar biasa. Tapi apa yang membuat dia tetap kuat? Ada komunitas BIKOM, saudara seiman, yang saling meneguhkan satu dengan yang lain. Sehingga sekarang dia bisa survive. Anaknya malah jadi pelayan Tuhan di teens, saudara. Di ibadah remaja. Bayangkan, ada yang sehat, seger buger, gak ada kekurangan, gak mau pelayanan. Ini anak yang penuh kekurangan, dia melayani Tuhan. Saya percaya apa yang dia lakukan berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat hati dan sikap untuk melayani dia. Tapi saudara bisa bayangkan, kita cuma lihat videonya beberapa menit. Ibu ini menghidupi setiap hari pergumulan itu. Dan bagaimana dia bisa strong, kuat. Selain berdoa pribadi kepada Tuhan. Ada komunitas sel yang menguatkan. Saudara-saudara, karena itu para pelayan Tuhan termasuk saya pakai kaos hari ini. Jangan kasih kendor. Maksudnya apa? Ayo rajin di dalam komunitas sel. Jadi kalau saudara belum bergabung atau sudah pernah bergabung tapi 1000 tahun yang lalu, tolong hari ini daftarkan diri lagi bergabung, ikuti online atau onsite saudara-saudara. Ya, jadi kita perlu punya teman seiman yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah yang penting jangan sampai di dalam komunitas itu malah kita jadi agennya saudara. Menyebarkan ini, wah ini celaka ini. Kita justru harus menjadi komunitas yang cerdas, beriman, tapi juga berakal budi. Sehingga benar-benar bisa menyaring ini sesuai dengan firman atau tidak. Dan yang keempat, hati-hati. Jangan sampai kita digunakan sebagai afiliator atau endorser yang mempromosikan kepada orang lain di mana kita mendapatkan sebagian keuntungan itu. Karena biasanya orang kan gak enak. Sebetulnya sih gak punya niat. Tapi ya nulungin dia lah. Udahlah. Saudara-saudara, akibatnya kita terjerumus. Karena kita mengendorse, menawarkan sesuatu yang gak jelas. Sekali lagi, kalau ada produk yang jelas, kalau ada sesuatu yang bermanfaat, harga terjangkau, maka boleh tentunya, ini bagian daripada usaha, termasuk MLM, multi level marketing. Itu kan tidak ditaruh di toko misalnya, memangkas biaya promosi dan sebagainya. Persentasenya diberikan kepada orang yang memasarkan. Kalau harganya wajar, produknya bagus, ada follow up setelah penjualan, after sales dan sebagainya. Dan kurun waktunya sudah cukup panjang dan cukup terbukti. Maka kita bisa bilang bahwa ini relatif aman, saudara. Tapi kalau yang gak jelas, lalu kita mengendorse karena kita dekat sama orang ini, gak terlalu perhatian apa yang ada, pokoknya dekat aja, itu bahaya. Jadi komunitas sel seharusnya menjadi tempat untuk menyaring supaya menjauhkan dari segala hal-hal yang merugikan kehidupan kita.
Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang hari ini mendengar firman secara langsung ataupun secara online, on demand, yang saudara sedang terjerat masalah ini. Saudara terjerat dengan pinjaman online, namamu dibusuk-busukan orang. Engkau terjerat di dalam model-model money game yang ada. Karena ini dana yang ditarik dari masyarakat besar sekali loh saudara. Ada yang ratusan juta, ada yang 10 triliun, ada 20 triliun, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ada orang yang rugi. Bukan hanya orang di luar, orang Kristen saudara. Pelayan Tuhan kena. Karena apa? Yaitu tipu muslihat daripada si iblis. Karena itu hari ini kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjauhkan kita dari segala tipu daya setan. Hati harus dijaga supaya tidak serakah. Hikmat Tuhan mengalir di dalam pikiran kita supaya waktu saudara diberkati, itu berkat yang halal, itu berkat yang menguntungkan, itu yang memberkati seluruh keluarga dan orang-orang lain dan tidak merugikan siapapun. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup dan pekerjaan kita. Siapa yang rindu penyertaan Tuhan atas kita senantiasa? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Diadakan pada Kamis 12 Mei jam 7.30 malam. Live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Akulah pokok anggur yang benar. Telah hadir aplikasi terbaru, mobile apps GBI Bethel. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Bethel sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, bahkan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah ditaburkan hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dan teguran bagi setiap kami, supaya iman kami tetap kokoh di hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapa, biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap hamba-hambamu yang telah melayani hari ini. Biarlah kiranya Engkau urapi lebih dan lebih lagi, dan biarlah kekudusan Tuhan terus menurun atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya juga penyertaan Tuhan sempurna atas mereka, supaya setiap jemaat kami tetap menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati mulai dari sekolah minggu, teens, youth, bahkan semua jemaat-jemaat. Biarlah semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan, sehingga setiap hari-hari mereka terus menikmati penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam segala usaha. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Pak Rubin, Om Sur, dan juga Om Julius, Pak Suwito. Biarlah Engkau urapi juga mereka, berkati setiap kehidupan mereka Bapa. Biarlah mereka menjadi teladan, bahkan menjadi pedoman bagi kami untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan terus menaungi kami. Biarlah kehidupan kami terus terpancar kebenaran-Mu dan kasih-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Bapa, di mana bangsa kami hari-hari ini banyak sekali mengalami bencana. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang terus memulihkan bangsa ini, memperbaiki bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami boleh kembali pada aktivitas kami yang lain, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.